Selamat siang rekan-rekan Sobat Soho, rekan-rekan Soho People. Senang sekali saya Teresia Diemawanti dari tim HR bisa kembali menyapa dan juga memandu jalannya SGH Health Talk pada hari ini. Nah, hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang hebat juga ahli bidangnya, Dr. Gigi Riki Anggara. Gitu. Apa kabar, Dok? Semoga sehat selalu di sana ya, Dokter Riki. Dan juga dengan Bapak Ferdi dari selaku tim marketing Rumah Sakit Umum Antamedika yang sudah bekerja sama dengan PT So Global Health sehingga terselenggaranya acara hari ini. Oke, terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan Soho People semuanya. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya mulai dengan doa terlebih dahulu. Selamat siang, segala puji syukur dan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan, tantangan dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah bagi Soho Global Health, tempat kami bekerja mencari nafkah, dan juga untuk RSU Antamedika yang hari ini bekerjasama dengan kami dalam penyelenggaraan SGH Webinar Series hari ini, untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah kegiatan SGH Health Talk pada hari ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, rahmati, dan berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar, memberi manfaat serta berkah bagi tim kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Amin. Baik, nah sebelum kita mulai, izin saya masih tetap ingin menyampaikan kembali ya terkait sosial media kita. Jadi silakan bagi rekan-rekan Soul People yang belum follow, belum like juga di akun kami, ada di Instagram di Soul Global People maupun juga di YouTube channel dan juga ada LinkedIn kami ya. Dalam Instagram tersebut ada berbagai people activities maupun vacancies ya yang ada di kami. Silakan juga bagi rekan-rekan di divisi atau departemen yang ada kegiatan tentang kekaryawanan, silakan di email ke recruitment@sohogobahat.com atau melalui HR WhatsApp official akun kami ya. Nanti kami akan publish di sosial media. Nah, tak lupa juga kami ingatkan terkait HR official WhatsApp account di nomor yang tertera di layar rekan-rekan semua. Nah, WhatsApp ini berguna untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan dan juga memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan perusahaan, khususnya untuk yang terkait dengan tim Human Resources. Nah, karena sesi kali ini adalah terkait SGH Health Talk ya, saya juga ingin kembali menyampaikan terkait dua medical doctor yang memberikan support ya, yang konsultasi online. Yaitu silahkan rekan-rekan berkonsultasi dengan dokter perusahaan, dengan Dokter Sriwati Ligacia, dokter poliklinik kita yang ada di nomor tertera dan juga di yang ada di Soho Pulau Gadung 6 ya. Silakan rekan-rekan berkunjung ke sana sampai pukul 4 sore ya. Dan juga ada Dokter Lupita Wijaya, Medical Affairs Manager. Beliau bisa memberikan konsultasi juga sesuai tadi layar itu hari Kamis dan Jumat. Baik, nah kami juga memiliki juga platform yaitu HR Klinik ya rekan-rekan semuanya. Silahkan dimanfaatkan sebagai ruang konsultasi khusus yang bisa memfasilitasi keluh kesah, diskusi dan juga solusi terkait keluh kesah di lingkungan seputar lingkungan kerja Anda gitu ya, agar nanti kita bisa lebih produktif dalam pekerjaan kita. Silakan dimanfaatkan channel-channel yang tersedia. Baik, saatnya izin kita boleh rekan-rekan semuanya bisa open cam. Jadi kita akan foto dahulu bersama untuk nanti kita publish ya rekan-rekan di sosial media kita. Boleh di open cam semuanya? Silakan juga dokter bisa open cam. Terima kasih.
Oke, boleh di-open cam semuanya, silakan bagi yang belum, agar nanti tampilannya lebih cakep ya. Oke, saya masih tunggu lagi, silakan bagi yang belum open cam. Baik, saya izin capture ya. Oke, masih ada yang open cam, boleh, oke. Baik, saya izin capture 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan So People. Oke. Nah, sebelum kita mulai rangkaian acara ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Rumah Sakit Umum Antam Medika, RSU Antam Medika, dan pada sesi awal sebelum Pak Dokter, saya izin memutarkan company profile dari Rumah Sakit Antam Medika. Antam Medika Hospital has an expert and experienced medical team that prioritizes the safety and comfort of patients and families. Immunology Clinic. Immunology Excellence Service to identify body immune system as early as possible. Traumatology Clinic. Traumatology and orthopedic services are provided for injured and traumatized patients so that the bones and joints can function normally. Antam Medika Hospital provides traumatology and orthopedic services for patients who suffer injuries due to Ini ada gangguan, boleh saya share kembali ya? Oke. Antam Medika Hospital has an expert and experienced medical team that prioritizes the safety and comfort of patients and families. Immunology Clinic. Immunology Excellence Service to identify body immune system as early as possible. Traumatology Clinic. Traumatology and orthopedic services are provided for injured and traumatized patients so that the bones and joints can function normally. Antam Medika Hospital provides traumatology and orthopedic services for patients who suffer injuries due to accidents or violence. Antam Medika Hospital received an award from BPJS Kanton Aga Erjan as the best hospital in East Jakarta for trauma center services. Antam Medika Hospital has been appointed as a trauma center hospital, or RSTC, by BPJS Kanton Aga Erjan. Medical checkup. Antam Medika Hospital offers medical checkup facilities that allow patients to get health services in the form of early detection, as hemodialysis is dialysis therapy outside the body for someone whose kidneys are not working normally. EECP. Endoscopy. Physiotherapy. Aesthetics. And medical checkup. Outpatient Antam Medika Hospital. Outpatient Antam Medika Hospital consists of specialist polyclinic,
Baik, kita sudah melihat pemaparan dari company profile. Izin saya akan mulai untuk mempresent untuk materi Dr. Ricky ya. Oke, saya izin slideshow. Oke, halo Dr. Ricky, apa kabar dok? Oke, Halo, siang semuanya. terima kasih Alhamdulillah. Dr. Ricky. Nah, izinkan sebelum saya menyerahkan sesi ini kepada Dr. Ricky, ingin juga memperkenalkan Dr. Ricky terlebih dahulu ya. Nama lengkapnya adalah Dr. Ricky Anggara ya. Beliau spesialis periodontia yaitu dan beliau adalah dokter spesialis periodontia di Rumah Sakit Antam Medika yang letaknya ada di dekat kantor head office kita di Pulau Gadung ya. Nah, pendidikan beliau yaitu di Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan juga menempuh spesialis periodontia di Universitas Indonesia yang sama juga. Dan beliau juga aktif sebagai anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI, gitu ya. Dan Dr. Ricky juga sebagai anggota Ikatan Periodonti Indonesia atau IPERI, gitu ya. Beliau saat ini menjabat sebagai dokter gigi spesialis di Rumah Sakit Antamedika dan juga di Rumah Sakit Jakarta. Dan saat ini juga beliau aktif sebagai staf pengajar di FKG Universitas Trisakti. Berikut adalah pemaparan untuk Dr. Ricky. Nah, selanjutnya Dr. Ricky, waktu kami persilakan untuk Dr. Ricky. Dan nanti bagi rekan-rekan yang bertanya atau berdialog, boleh disampaikan juga di chat. Nanti akan kita bahas ya dok ya, pada sesi Q&A di akhir sesi. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Selamat siang semua, selamat siang Soho People. Perkenalkan saya Dr. Gigi Ricky Anggara, spesialis periodontia. Ya. Jadi buat Soho People mungkin belum tahu apa itu spesialis periodontia ya. Jadi di dokter gigi ada beberapa jenis spesialisasi ya. Nah, ada 7 atau 8 gitu ya. Nah, salah satunya itu kita namanya spesialis periodontia. Artinya dokter gigi spesialis periodontia ini menangani masalah pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Jadi kita kalau ada kasus-kasus yang mengenai gusi atau kemudian tulang yang di bawah dalam gusi ya, penyangga gigi, nah itu bidangnya spesialis periodontia. Baik, slide-nya mungkin. Hari pada siang ini saya akan sharing ya topik mengenai kesehatan gusi ya dengan judul gusi yang sehat itu tidak berdarah ya. Jika sampai terjadi perdarahan atau gusi mengalami perdarahan, artinya itu membutuhkan perhatian ya. Jadi kita harus aware bahwa ini ada terjadi suatu masalah. Oke. Ya. Apa sih perdarahan gusi? Nah, jadi perdarahan gusi itu suatu kejadian ya yang terjadi pada gusi di mana darah keluar ya. Keluar dari gusi kita ini biasanya dia keluar secara perlahan atau juga mungkin keluar agak banyak gitu ya. Dan itu nanti akan menyelimuti gigi ya. Dia akan darah itu akan keluar dan mengelilingi gigi kita. Nah, biasanya perdarahan ini dipicu oleh sesuatu ya. Jadi secara normal gusi yang sehat atau gigi yang sehat itu tidak mengalami perdarahan. Meskipun kita sikat gigi itu dia tidak akan berdarah ya. Namun kalau terjadi hal itu, nah itu perlu diperhatikan ya. Kita perlu waspadai kenapa dia bisa sampai terjadi perdarahan. Karena perdarahan ini mengindikasikan bahwa telah terjadi suatu infeksi ya pada gusi ya. Nah, perdarahan ini juga bisa terjadi tanpa pemicu ya. Jadi walaupun kita tidak sikat gigi, tiba-tiba suka keluar darah sendiri ya. Hal ini sering
kita temukan ya pada pasien mengeluhkan seperti itu. Nah, jadi kondisi perdarahan gusi berdarah ini yaitu tadi ya keluarnya si darah dari gusi, baik ada pemicu atau tidak ada pemicunya. Oke, next. Nah, pasti penyebabnya, yang utama penyebabnya itu ialah infeksi pada gusi sendiri, ya. Yang utama dan sebagian besar. Nah, biasanya penyebabnya infeksi ini apa? Biasanya penyebabnya ialah plak, ya. Yang utama ialah plak, kemudian juga karang gigi, ya. Plak dan karang gigi ini kalau kita biarkan, ya, lama-kelamaan dia akan menyebabkan infeksi pada gusi, ya, karena plak dan karang gigi ini mengandung bakteri, ya. Bakteri-bakteri ini akan menginfeksi gusi kita. Nah, biasanya infeksi ini ditandai dengan membesarnya gusi kita. Ya, jadi kalau Soho people mungkin lagi sikat gigi, kok tiba-tiba berdarah ya. Nah, di kaca boleh dilihat tuh misalnya yang berdarah sebelah mana ya. Terus kemudian biasanya itu gusinya akan terlihat sedikit membesar, ya, membesar atau sedikit membesar. Nah, itu penyebab utamanya ya gusi mengalami perdarahan tadi, berdarah. Dan ada juga penyebab lainnya yang kita temui ialah ada suatu tanda bahwa tubuh kita sedang terinfeksi oleh penyakit lainnya. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi dari gusi berdarah ini kita bisa mengetahui bahwa selain problem pada gigi dan gusi kita, ternyata bisa juga ada terjadi pada organ lain yang kita mengalami infeksi. Nah, ini baru kelihatan, Pak. Kita tidak ketahui. Oke. Selanjutnya, nah, penyebab gigi tadi, kalau dari gigi apa penyebabnya? Pertama, kebersihan mulut yang buruk, ya. Jadi kebersihan mulut yang buruk ini ditandai oleh banyaknya plak tadi ya, banyaknya karang gigi ya. Nah, terus kemudian apalagi yang bisa menyebabkan gusi mengalami infeksi, yaitu merokok. Nah, merokok ini menjadi penyebab utama ya. Setiap pasien atau kita yang suka merokok itu bisa dipastikan gusi akan mengalami infeksi. Ya, gusi akan mengalami infeksi karena dari suhu dari perokok. Perokok ini baik perokok elektrik atau perokok manual ya, atau perokok yang biasa gitu ya. Ini keduanya juga sama. Jadi sangat-sangat beresiko untuk menyebabkan terjadinya infeksi pada gusi ya. Kemudian penyebab lain itu radang gusi ya, radang gusi. Nah, kemudian atau kita biasa sebut dengan gingivitis, kalau pernah dengar ya, Soho people. Kemudian kalau gingivitis ini kita tidak rawat, dia akan berlanjut ya menjadi yang kita sebut namanya periodontitis. Artinya apa? Kalau sudah berlanjut, artinya infeksi ini sudah menjalar ke tulang yang ada di bawah gigi, yang tulang yang ada di dalam gusi. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya periodontitis. Nah, ini semua dapat menyebabkan perdarahan gusi ya, termasuk transmouth ini kalau bahasanya kita sebut dengan infeksi gusi yang parah. Jadi mulut mengalami rasa seperti terbakar, kemudian rasa panas ya, kemudian dinding-dinding mulut juga mungkin ada terasa nggak enak. Nah, itu bisa menyebabkan gusi mengalami infeksi. Baik, selanjutnya, kalau bukan dari gigi, apa kira-kira penyebab yang dapat? Ya, next saja nggak apa-apa. Nah, kalau untuk yang penyebabnya bukan dari gigi, nah ini banyak ternyata kita temukan ya. Jadi mulai dari diabetes ya, kemudian perubahan hormon ya, seperti masa pubertas, kemudian kehamilan, atau bahkan
menopause, ya, ini dapat menyebabkan gusi mengalami perdarahan. Ya. Kemudian kekurangan vitamin K, ya, kekurangan vitamin C, scurvy, ya, kemudian pemakai obat anti perdarahan atau obat pengencer darah, ya, juga ini dapat menyebabkan gusi mudah mengalami berdarah, ya. Kemudian beberapa penyakit kelainan darah, ya, seperti anemia, trombositopenia, hemofilia, ya, von Willebrand disease, adanya herpes, HIV, stres, leukemia, ini semua juga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya gusi berdarah. Nah, oleh karena itu kita dapat melihat misalnya ada pasien yang bilang, oh saya rajin dok bersihin karang, ya, 6 bulan sekali, saya rajin bersihin karang 3 bulan sekali. Nah, tapi kenapa masih berdarah? Atau gusi saya berdarah meskipun tidak sedang sikat gigi, ya, atau tidak sedang makan, atau sedang diam saja tiba-tiba mengalami berdarah. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat adanya kemungkinan, ya, penyakit lain mungkin di luar gigi ini yang perlu kita waspadai, ya. Lanjut. Nah, bagaimana kita mengatasi, ya, kalau jika terjadi perdarahan ini? Nah, biasanya kita harus tentunya pertama menghilangkan infeksi, ya, pada gusi ini. Dengan apa caranya yang bisa kita lakukan? Yang utama menjaga kebersihan mulut, ya, sikat gigi 2 kali sehari. Kemudian membersihkan karang gigi yang rutin, gitu, ya, 6 bulan sekali. Terus kemudian bisa juga kita melakukan pemberian antibiotik. Jadi kita harus berobat, ya, disarankan kalau memang ada gusi mengalami berdarah, boleh konsultasi ke dokter. Lanjut. Nah, kemudian yang penting juga tadi, ya, kalau ternyata saya tidak mengalami infeksi pada gusi atau gigi, tapi gusi tetap berdarah. Nah, itu, ya, itulah pentingnya kita melakukan pemeriksaan, ya, supaya jika memang terjadi hal seperti ini, kita bisa langsung nanti rujuk, ya, dokter gigi bisa akan memberikan rujukan, misalnya Bapak atau Ibu soal people untuk kemana mesti berobat, ya, seperti yang sudah saya temui sebelumnya, ya. Jadi banyak ternyata kaitannya dengan penyakit autoimun ada, ya, kemudian dengan penyakit saraf juga ada, ya. Kemudian waktu itu ketemu juga dengan penyakit kelainan darah juga ada, ya. Nah, jadi dari sini bisa menjadi faktor petunjuk, ya, untuk apa sih kemungkinan yang dialami oleh tubuh kita, gitu, ya. Tadi seperti saya bilang tadi, ada pasien merasa gusinya baik-baik saja, ya, tapi sering berdarah. Darahnya hilang timbul. Kadang-kadang berdarah, nanti habis itu hilang. Habis itu ternyata berapa minggu atau berapa hari timbul lagi. Nah, karena perdarahan di gusi yang berdarah ini akan mengganggu, ya, membuat kita tidak nyaman, ya. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana kita mengatasi hal ini, gusi berdarah ini, jika terjadi di rumah, ya, jika nanti ketemu so people di rumah. Nah, coba kita lakukan bukan pengobatan, ya, kita atasi dulu sendiri. Biasanya kita lihat nanti setelah, kalau selama 2 minggu perdarahannya berkurang, ya oke, ya, berarti sudah tidak apa-apa. Namun jika masih, ya tentu harus berobat ke dokter, ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi, ya, sikat gigi yang rutin, kemudian boleh berkumur, ya, memakai obat kumur, terus kemudian menggunakan sikat gigi yang bulunya halus, ya,
jika misalnya, oh saya berdarah nih, coba ganti sikat giginya ya dengan bulu yang halus dulu. Atau jika mempunyai kebiasaan merokok, bisa juga diberhentikan dulu ya, di stop dulu. Nah jadi penanganan ini bisa kita lakukan dulu sendiri di rumah ya. Kalau kita menemukan hal seperti ini, coba dicek apakah saya sudah sikat gigi rutin sehari 2 kali gitu ya. Kemudian pasta gigi sikat gigi saya seperti apa gitu ya, boleh. Nah nanti 1-2 minggu jika sudah membaik, nah berarti sudah bisa teratasi gitu ya. Namun jika belum, ya tidak harus lakukan berobat ke dokter. Oke, selanjutnya jika kita tidak kita lakukan pengobatan, apa yang akan mungkin terjadi? Ya, boleh slide selanjutnya. Nah, jadi infeksi yang terjadi di gusi ini ya, dia memberikan tanda-tanda awal seperti itu tadi ya, gusi berdarah. Kalau kita biarkan, nah tadi infeksi tadi akan terus berkembang ya, dan bisa menjalar dari tadinya hanya di pinggiran gigi ya, di gusi di sekeliling gigi, dia akan bisa masuk terus sampai ke tulang yang memegangi gigi kita di dalam gusi seperti itu ya. Jadi dia infeksinya akan terus menjalar, dan yang terburuknya ya, bakteri ini yang menjadi penyebab infeksi gusi ini bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, ini yang bahaya ya. Dan masuk ke pembuluh darah, dia akan bisa menginfeksi organ tubuh kita ya melalui pembuluh darah tersebut. Jadi bakteri ini masuk ke dalam pembuluh darah dan dia bisa kemudian menginfeksi jantung kita ya, menginfeksi ginjal, paru-paru. Nah, sudah ditemukan beberapa kasus bakteri yang ada di gusi ini ditemukan ada di dalam organ tubuh kita yang lain. Oleh karena itu yang kita hindari ya, jangan sampai terjadi infeksi ini menjalar ya kemana-mana. Oleh karena itu mungkin people kalau jika berobat penyakit lain ya, mungkin kadang dokternya bilang coba cek deh giginya gitu ya. Misalnya ada yang mau operasi jantung gitu ya, ada mau operasi berobat ke dokter autoimun, sering kali gitu ya, disuruh kembali cek ke dokter gigi karena ini infeksi yang ada di gigi dan gusi bisa dapat mempengaruhi tadi ya, bagian tubuh kita yang lain. Ya, next. Nah, bisa dicegah nggak? Nah, kalau misalnya bisa dicegah tadi ya, kalau memang infeksinya karena gigi dan gusi, bisa kita lakukan seperti tadi yang sudah saya bilang sebelumnya ya, jaga kebersihan mulutnya ya. Namun jika penyebabnya karena yang lain, nah tentu harus segera konsultasi ya ke dokter yang sesuai dengan bidangnya. Nanti kita akan dokter gigi akan merujuk gitu ya. Next. Nah ini ya, kapan waktunya kita mengunjungi dokter gigi? Nah boleh. Jika sudah sangat-sangat mengganggu, biasanya pasien akan mencari pengobatan jika satu sudah adanya rasa sakit, ya. Kemudian dua biasanya sudah mulai terasa tidak nyaman seperti itu ya. Kemudian ketiga sudah menimbulkan bau, ya. Sudah menimbulkan bau yang tidak enak. Misalnya saya sudah sikat gigi rutin dok, gitu, tapi kenapa tetap masih ada bau gitu ya dari mulutnya. Nah itu sudah waktunya kita untuk konsultasi ya, untuk kita cek apakah yang terjadi di situ ya. Next. Nah seperti ini ya, kapan waktunya kita untuk bersikap
lebih waspada ya kalau boleh dibilang. Jadi itu ya, biasanya gusi berdarah ada pemicunya ya, salah sikat gigi atau radang gusi, atau bahkan karena trauma itu karena misalnya terkena sesuatu gitu ya, misalnya terkena tulang yang tajam ya, atau kena apa. Nah itu normal ya, karena di gusi ini isinya pembuluh darah ya. Jadi misalnya cedera karena sesuatu, normal gusi mengalami berdarah. Kita akan berikan pengobatan sesuai yang terjadi di situ, penyebabnya apa. Nah, kemudian kita lakukan penata laksanaan biasanya. Biasanya kita berikan pengobatan juga seperti itu ya. Jika perlu kita mesti berikan antibiotik. Nah, jika tadi ada terjadi, sudah lama terjadi ya, tidak sembuh atau misalnya masih tetap terjadi, nah itu kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lengkap ya. Nah, biasanya saran kita berobat ke dokter gigi yang berpraktek di rumah sakit ya. Kenapa? Karena biasanya nanti banyak apa yang mesti kita rujuk atau kita lakukan pemeriksaan ya, seperti pemeriksaan lab ya, kemudian atau mungkin kita perlukan ronsen seperti itu. Apa perlu kita lakukan? Nah, itu kalau di rumah sakit kita mudah ya untuk melakukan rujukannya. Jadi bisa kita tata laksana dengan cepat dan tepat ya, untuk kita ketahui penyebabnya sehingga bisa kita tangani ya. Baik, mungkin itu saja ya materi dari saya. Mungkin jika ada yang mau bertanya, silakan. Apa di kolom chat sudah ada pertanyaan? Baik, terima kasih dokter untuk pemaparannya ya. Sangat menarik sekali nih apa yang sudah dipaparkan oleh dokter Ricky nih. Nah, rekan-rekan boleh silakan nanti di chat ya, di kolom chat terlebih dahulu bagi ada yang ingin bertanya, atau nanti bisa raise hand setelah saya panggil ya. Oke. Nah, dokter izin sebelum ke penanya, boleh saya izin bertanya terlebih dahulu dengan dokter ya, dok, terkait topik yang hari ini ya, dok. Nah, Dok, seringkali itu ya dok, kalau untuk sakit gigi gitu ya, terutama untuk yang gigi berdarah gitu ya, itu sebenarnya sampai di mana ya dok batas toleransinya ketika gusi berdarah itu harus diwaspadai sebagai tanda awal penyakit gigi dok, misalnya karena terkadang itu kita menyikat gigi dan menganggap kalau gusi berdarah itu dianggap sepele gitu, mungkin berpikir hanya sikat giginya terlalu keras nih gitu. Itu dok, seberapa yang harus kita waspadai dok? Ya, baik. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mbak Rere. Jadi gusi berdarah itu sudah menunjukkan bahwa adanya penyakit. Jadi gusi yang normal itu tidak berdarah, ya. Apa dengan kita sikat yang biasa kita pakai ya, kan setiap orang mungkin beda-beda ya. Misalnya selama ini saya sikat gigi dengan sikat yang saya pakai tidak berdarah, karena tiba-tiba suatu saat kok berdarah. Nah, jadi artinya ketika itu terjadi menunjukkan bahwa sudah terjadinya infeksi di dalam gusi. Nah, biasanya seperti tadi langsung boleh kita berpikir, wah ini berarti ada infeksi. Nah, boleh penanganannya di rumah kita cek dulu kalau memang sikat gigi kita apa mungkin berubah, mungkin sudah lama atau perlu waktunya kita ganti, itu boleh dicoba. Kemudian boleh menggunakan obat kumur ya yang ada di apotek itu ya, kan bisa dijual bebas ya. Sementara kita bisa treat itu, kita pakai itu dulu, atau yang ada di kayak di supermarket juga ada tuh. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi gusi itu bisa self healing. Jadi dia bisa memperbaiki ya, karena kita punya sistem pertahanan tubuh juga ya. Sistem pertahanan tubuh ini akan mencoba melawan itu, mengcounter itu, dan jadi bisa. Nah, biasanya 3-4 hari deh itu, misalnya kalau sudah kita lakukan tadi ya, mengganti sikat atau mengganti apanya, nanti biasanya hilang tuh.
pakai obat kumur tadi biasanya hilang. Nah, kalau sudah hilang oke, berarti sudah sembuh ya istilahnya ya. Namun jika memang infeksinya sudah berat, biasanya dia tidak hilang. Jadi meskipun ganti udah apa, tetap dia berdarah, Nah itu disarankan untuk kita konsultasi ya ke dokter gigi. Baik, dokter. Jadi seharusnya tidak berulang ya dok, kalau cuma sesekali gitu mungkin tadi benar ya, tapi kalau berulang ya tadi perlu diwaspadai ya dok ya. Termasuk kalau Juga beberapa itu seringnya makan gimana dok? terkadang karena misalnya kita makan yang keras gitu nggak sengaja gitu Oke, ya, misalnya kan menggigit tulang atau kadang kerupuk, nah itu tiba-tiba gusinya kok keluar darah, itu kadang-kadang hal darah. yang wajar ya. Namun kalau sudah beberapa hari tetap keluar, nah itu yang kita perlu waspadai sih. Baik dok, terima kasih. Termasuk kalau misalnya wanita sedang haid itu belum ada juga mitos sekali ya dok ya. Kalau kadang kita sekali lagi haid dibilang, oh saya berdarah nih, oh mungkin karena saya lagi sedang haid gitu. Saya pernah dengar kayak gitu, itu mitos atau fakta sih dok? Itu bisa ya. Tadi kan saya sudah sebutkan di slide sebelumnya bahwa ada perubahan hormon. Nah, Oke. perubahan hormon itu pada kehamilan atau pada masa menstruasi, bahkan masa menopause juga bisa. Jadi gusi berdarah ya, tapi sedikit biasanya seperti itu ya. Nanti ketika masa itu periode sudah selesai, bisa dia hilang. Nah, Oh. biasanya hal itu akan disertai juga dengan gusi yang mengalami bentuknya agak membesar, ya, bukan bengkak. Kalau diperhatikan dia akan sedikit membesar. Nah, membesarnya gusi itu karena aliran darahnya lagi banyak. Jadi aliran darah lagi banyak mengalir ke pembuluh darah yang ada di sekeliling gigi kita. Nah, biasanya itu ada beberapa masa periode tertentu, kemudian perubahan hormon tadi. Nah, itu yang membuat si gusi itu kena sikat aja berdarah seperti itu ya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih dokter untuk pencerahannya. Akhirnya lebih lega ya. Oke, baik dokter, kita lanjut ke penanya yang ini ada yang bertanya langsung, Bapak Muhammad Akromi Herdiansyah. Boleh di open mic-nya Pak Romi untuk bertanya langsung dengan Dokter Riki. Silakan Iya, Pak. selamat siang, Dokter Riki. Dok, kebetulan saya lagi kemarin didiagnosa oleh dokter gigi umum itu abses gingiva, dok. Nah, itu disarankan untuk di PSA atau perawatan saluran akar. Tapi yang saya mau tanyakan di sini, sebetulnya perbedaan dari spesialis periodontia dan konservasi gigi itu apa ya, dok? Saya agak bingung untuk pergi ke dua spesialis ini karena ada yang bilang di konservasi gigi bisa PSA gitu, ada yang menyatakan di periodontia. Mungkin dokter agak memberikan sedikit pencerahan kepada saya itu perbedaan kedua spesialis ini sebatas mana, dan pertanyaan kedua saya itu apakah kalau gigi sudah goyang terus sudah di ronsen memang harus ada perawatan saluran akar, apakah giginya masih bisa dipertahankan atau sejauh mana gigi bisa dipertahankan sih dok, akar gigi itu gitu, ada bisa diidentifikasi nggak sih dok, ini harus dibuang, ini harus bisa dipertahankan, itu mungkin bisa dikasih penjelasannya dok, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Romi. Maaf sebelumnya saya tanya dulu Bapak, giginya ada lubang? Kemarin ada ronsen ada sedikit dok, yang pas di bagian yang absesnya itu. Kalau Bapak lihat dari kaca gitu, emang ada kelihatan ada lubang? Oh enggak, dia di samping dok, katanya lubangnya agak di bawah, jadi gak terlihat gitu, nggak di bagian atas. Oh ya, oke. Ya, jadi untuk pertama ya perbedaan spesialis. Jadi kalau spesialis konservasi gigi itu Pak, dia melakukan perawatan terhadap gigi, terutama pada saraf gigi Pak. Jadi kalau ada gigi yang mengalami masalah seperti berlubang atau sudah kena saraf, nah itu yang merawat konservasi gigi Pak. Nah kalau di spesialis periodontia dia hanya merawat gusinya, jadi si daerah penyangga giginya, nah itu yang akan dilakukan oleh spesialis perionya. Jadi kalau
tadi Bapak bilang giginya memang ada lubang ya, dokternya menyarankan untuk perawatan saraf, berarti itu memang mesti ke dokter spesialis konservasi Pak, nanti gitu. Namun jika misalnya gigi Bapak ada abses ya, kemudian dicek sama dokternya tidak ada lubang, nah biasanya dokter gigi umum akan merujuknya baru ke spesialis periodontia, seperti itu Pak. Nah kemudian gigi goyang ya, kapan keputusan perawatan apa yang tepat? Nah biasanya gigi goyang itu Pak, mungkin karena permintaan pasien ya Pak. Kita biasanya segoyang apapun kita pertahankan Pak, kadang-kadang ya. Itu kita lakukan nanti nama tindakannya pengikatan gigi atau splinting gitu ya. Nah, biasanya itu jika memang giginya goyang tapi tanpa adanya lubang. Tapi kalau ternyata gigi itu goyang di situ adanya lubang, nah kita mesti melakukan perawatan dulu Pak pada lubangnya itu ya. Jika memang tadi karena sudah kena saraf gigi, mesti dirawat dulu. Nah biasanya goyangnya ini gigi sifatnya sementara nih Pak, karena adanya abses tadi, adanya abses gusi ya yang dicek sama dokternya. Nanti kalau absesnya sudah hilang, biasanya tuh goyangnya berkurang gitu Pak. Jadi jangan buru-buru dicabut ya, kalau gigi ada goyang, coba dicek dulu. Karena kita bisa cek penyebabnya apa dan nanti kita bisa pertahankan seperti itu. Gimana Bapak Romi? Oke Dok, terima kasih Dok Ya, informasinya. Jadi ini aja Pak, jika memang dari ronsen itu ada bolong, coba ke dokter konservasi dulu Pak. Kalau gusi turun tetap masih bisa dipertahankan ya Dok ya, giginya ya Dok? Gusi turun, nah kalau gusi turun itu terus terang gusi tidak akan kembali naik Pak. Jadi gusi kalau sudah mengalami penurunan, dia tidak akan bisa kembali ke atas kecuali kita lakukan operasi cangkok gusi. Nah itu bisa Pak. Nah ya, yang kita cegah biasanya kalau gusi turun itu jangan sampai tambah turun yang pertama ya. Karena kalau gusinya tambah turun, nanti gigi itu bisa goyang Pak. Karena gusi itu yang megangin gigi ya. Terus kemudian biasanya kalau gusi turun nanti giginya mudah ngilu, nah seperti itu. Kalau mudah ngilu, itu yang udah mengganggu tuh pasien biasanya. Nah biasanya nanti kita lakukan pelapisan gitu ya Pak, untuk melindungi supaya tidak terasa ngilu. Seperti itu ya Pak. Oke Dok, terima kasih Dok. Ya sama-sama. Terima kasih Pak Romi dan dokter. Wah, menarik sekali penjelasannya dokter Vicky tadi ya. Termasuk gigi turun tuh apakah karena juga ini Dok, menyambung dari Pak Romi, kalau Apa? giginya hilang ya Dok, kalau misalnya di gigi, itu menyebabkan gusi turun kah gitu Dok? Apa Mbak? Apanya hilang? Untuk gusi turun tadi yang disampaikan Pak Romi tadi Dok, apakah itu bisa disebabkan karena giginya hilang atau tercabut ya Dok, kosong gitu, tidak diisi? Apakah bisa Enggak. beda ya Dok ya? Gusi turun biasanya penyebab utama itu sikat gigi terlalu keras biasanya. Jadi saking semangatnya gitu ya, kalau misalnya nggak keras katanya nggak bersih gitu ya. Nah sering yang kita temui itu karena dia salah cara menyikat giginya seperti itu. Oke. Nah, jadi biasanya karena terlalu semangat, nah itu yang justru membuat gusi turun. Nah yang Gusi kedua, turun. kalau ada infeksi ya, kalau tadi ada gingivitis ya, radang gusi, kemudian dibiarkan menjalar ke daerah di bawah gusinya, di bawah giginya, nah itu akan otomatis membuat gusinya turun. Jadi seperti itu penyebabnya Mbak. Baik, terima kasih Dok, sudah pemahamannya sudah dibenarkan gitu ya. Kan beberapa ada yang salah pemahamannya ya. Baik, dokternya ada beberapa pertanyaan di chat, izin saya bacakan ya Dok ya. Untuk pertama dari Pak Deden Komara. Oke, ini terkait gigi geraham Dok, gigi geraham Pak Deden ini mungkin ya. Gigi geraham saya saat minum dingin terasa ngilu dan bolong pula. Saat saya berobat, giginya ditambah dan diberikan obat ngilu Dok. Dan rentang waktu 2 bulan,
ngilunya terasa kembali saat minum air dingin. Jadi pencetusnya air dingin ya Pak Deden ya. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang dialami oleh Pak Deden tadi ya dok, terutama di daerah giginya, dan apakah bisa sembuh ngilunya? Karena saat ini ketika gosok gigi selalu ya Pak Deden ya, mohon koreksi ya, kalau ini selalu tuh setiap saat gosok gigi ya Pak ya. Dan apakah berbahaya dokter? Oke, silakan dijawab Dokter Riki, dan nanti mungkin Pak Deden bisa langsung disampaikan jika ada yang ingin dikoreksi ya Pak. Silakan Ya, dok. baik. Jadi ini banyak ya sering kasus ditemukan seperti ini. Jadi kalau gigi bolong itu kan gigi kan ada email ya, ada email, ada dentin. Jadi kalau gigi bolong pasti dapat menyebabkan rasa ngilu ya. Namun kalau sudah ditambal biasanya tuh udah hilang ngilunya ya, karena rasa ngilu itu timbul karena adanya saraf ya di dentin kita. Lapisan gigi dentin itu mengandung banyak sekali saraf-saraf yang berhubungan dengan saraf gigi. Nah itu yang misalnya terkena air atau terkena udara gitu ya akan menyebabkan rasa ngilu. Nah jika itu kalau bolong, jika sudah ditambal oleh bahan tambal, itu biasanya udah terblok tuh. Jadi maksudnya air atau udara itu tidak akan bisa mengenai dentin lagi dan tidak akan bisa menyebabkan ngilu. Nah, kemudian di sini Pak Deden bilang diberi obat ngilunya. Nah, saya kurang tahu obat ngilunya seperti apa nih Pak. Nah, namun biasanya jika setelah ditambal kemudian masih ada terasa ngilu, jadi artinya ada bagian akar gigi yang terbuka ya. Jadi kalau akar gigi itu jadi bagian gigi yang ada di dalam gusi ya. Soalnya kan gusi kita kan terlihat ya kalau kita ngaca merah ya, itu gusi ya. Di dalam gusi itu ada yang namanya akar gigi. Nah, jika gusinya mengalami peradangan, biasanya dia tidak cekat nih nempel ke gigi karena dia akan mengalami infeksi, dia akan membesar sedikit. Nah, ini yang menjadi pintu masuk buat tadi ya air dingin atau udara itu bisa masuk ke dalam melalui gusi yang mengalami infeksi tadi, dan dia akan menyebabkan ngilu. Nah, biasanya kalau seperti ini terjadi, dokter gigi akan mengecek gusinya biasanya Pak. Jadi kalau sudah ditambal masih terdapat rasa ngilu, nah biasanya kan dia mengecek kemungkinan adanya radang pada gusi. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua biasa terjadi peradangan gusi. Nah, apalagi di sini dituliskan oleh Pak Deden, ternyata kalau gosok gigi sering berdarah. Nah, jadi bisa dikonfirmasi bahwa selain lubang gigi, dan terjadilah di sini ada peradangan gusi. Seperti itu, Pak. Nah, biasanya obatnya ini saya juga di sini obatnya apa nih? Obat minum atau obat apa gitu ya, dibeli dalam waktu 2 bulan. Ini seperti itu, Mbak. Siang dokter, mungkin saya tambahkan obat yang diberikan oleh dokter gigi itu saat saya mau tambal. Jadi sebelumnya dikasih obat terlebih dahulu, dimasukkan ke lubangnya itu, dibersihkan, dimasukkan, baru ditambal. Itu sih dok. Oh, jadi obatnya langsung di lubangnya ya? Ya betul dok. Ya, ya. Nah, kalau memang obatnya seperti itu, berarti ada 2 kemungkinan nih Pak. Jadi lubangnya sudah kena saraf Pak biasanya lubangnya sudah dalam, dia kasih obat di dalamnya. Nah, kalau timbul lagi setelah 2 bulan, bisa juga penyebabnya jadi 2 itu Pak. Jadi antara sudah kena saraf giginya, infeksinya, atau adanya radang gusi seperti itu. Bisa dicek Pak dengan kalau malam Bapak ada terasa gigi tiba-tiba nyeri nggak kalau pas lagi tidur. Nah, kalau pas tidur malam Bapak sering ngerasa gigi saya tiba-tiba sakit dok, atau suka nyut-nyut kalau malam lagi tidur, padahal nggak lagi ngapa-ngapain ya. Nah, itu merupakan salah satu tanda bahwa saraf gigi kita ada masalah. Jadi, nah itu bisa berobatnya ke dokter spesialis konservasi gigi biasanya. Seperti itu.
Jadi kalau Pak Deden timbul lagi 2 bulan, nah saran saya Bapak berobat ke dokter spesialis konservasi, Pak. Jadi nanti biar dicek sama dokter tersebut. Gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Sudah terjawab ya Pak case-nya ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya Pak Deden. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Ardi Pratangga. Dok, jika sering berdarah, apakah harus periksa dokter gigi ke klinik gigi atau ke dokter spesialis periodontia, Dok? Nah, ini khusus untuk gigi berdarah, Dok. Mungkin dokter bisa lebih menjelaskan lagi ya, karena mungkin nggak banyak dengar dengan periodontia ini ya, Dok. Ya, silahkan, dokter. Baik. Jadi jika gusi gigi sering berdarah ya, boleh ke dokter gigi biasa dulu boleh Pak. Nah jadi mungkin yang terdekat gitu ya, kalau memang terdekat adanya dokter gigi biasa boleh silakan. Atau jika memang di sekitar Bapak ada rumah sakit atau ada klinik yang ada dokter gigi spesialis periodontinya boleh juga langsung. Jadi mungkin supaya lebih efektif gitu ya, supaya menekan cost juga daripada ke dokter gigi lagi, terus kemudian nah jika Bapak udah paham gitu, misalnya oh ini gusi saya nih ternyata gitu, bisa langsung ke dokter gigi spesialis periodontia. Nah dokter gigi spesialis ini juga sekarang tidak hanya di rumah sakit Pak, kadang ada beberapa klinik-klinik juga, klinik gigi ya, itu memiliki dokter gigi spesialisnya. Jadi Bapak bisa tanya, saya mau ke dokter gigi spesialis periodontia atau spesialis konservasi, biasanya mereka ada. Nanti mereka akan atur jadwalnya, gitu Pak. Baik. Pak Ardi, sudah cukup terjawab atau case-nya memang hanya gusi berdarah saja? Cukup, Ini Pak? sudah cukup, Bu. Makasih, Dokter Baik. Riki. Sama-sama Pak. Thank you, Pak Ardi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dengan Lorin Suhendar ya, Dok ya. Dok, apakah ada pola makan atau minuman tentang penggunaan pasta gigi, Dok? Apakah pola makan dan minuman penggunaan pasta gigi tertentu, misal pasta gigi mengandung pemutih, juga berpengaruh pada sensitivitas gusi, Dok? Jadi pola makan, minum, dan penggunaan pasta gigi, Dok. Berpengaruh nggak sih Dok dengan sensitivitas giginya gusi, Dok? Ya, baik. Bagus Silakan ya, dokter. menarik. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa sensitivitas gigi itu berkaitan dengan syaraf gigi. Ya. Syaraf gigi itu berada di dalam, letaknya berada di dalam lapisan gigi yang namanya dentin. Nah, ya, sensitivitas gigi tergantung dari apa? Tergantung dari tadi ya, bagaimana rangsang ini ya, pemicu rasa ini bisa mengenai si syaraf gigi atau menembus si dentin tersebut. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Nah, bisa karena gigi yang sudah aus ya, atau misalnya biasanya karena faktor usia ya, lapisan email sudah mulai menipis ya, begitu juga lapisan dentin. Nah itu akan menyebabkan mudah sekali ya rangsang itu untuk menembus dentin dan mengenai saraf yang ada di dalam dentin. Nah kemudian bagaimana mengenai pasta gigi? Nah pasta gigi sekarang bermacam-macam ya, dan kemudian fungsinya juga beda ya. Ada yang khusus memang memutihkan, ada yang untuk bilangnya untuk menghilangkan rasa sensitif. Nah, kemudian ada juga yang untuk gusi berdarah, itu ada karena dia kandungannya nanti berbeda-beda. Nah, untuk pasta gigi khusus yang mengandung pemutih itu biasanya ada zat kimia tertentu ya. Nah, zat kimia inilah yang bisa masuk ke dalam, berpenetrasi ke dalam dentin dan akhirnya menimbulkan rasa sensitivitas pada gigi. Nah itu, jadi bahan pasta gigi pemutih ini memang mengandung bahan-bahan yang lebih banyak ya, untuk dia
mencerahkan gigi gitu ya, memutihkan gigi. Nah, bahan ini yang dapat menembus ke dalam dentin dan akhirnya dia akan menyebabkan timbulnya gigi lebih sensitif seperti itu ya. Oke. Kak Lorin, sudah terjawab pertanyaannya? Cukup? Sudah jelas, Dok. Terima kasih. Baik, thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter. Dengan Mak Antoni, itu terkait tindakan dental massage, Dok, atau dental spa. Apakah termasuk untuk pengobatan atau hanya untuk estetika ya, Dok ya? Kan sekarang banyak ya, Dok ya, seperti itu. Mohon penjelasannya, Dokter Ricky. Dental massage, Dok. Nah, sebelumnya saya mesti bertanya juga ya, dental massage atau spa itu seperti apa gitu tindakannya ya. Biasanya kalau pengertian kita kalau massage kita kan kayak pijat ya. Jadi kalau saya tangkap mungkin dental massage tuh gusinya mungkin ya dipijat ya gitu ya. Dan kemudian dental spa juga saya juga sering dengar, tapi saya belum tahu ya apa yang dikerjakan. Kadang-kadang ini cuma masalah istilah gitu ya. Tapi tindakan yang dilakukan sebenarnya ya termasuk pengobatan gitu ya. Dia tindakan di kedokteran gigi ini boleh dibilang hampir semua itu pengobatan. Jadi yang estetika itu biasanya jika gigi tidak mengalami apa-apa, ya tidak ada kelainan apa-apa, kemudian kita lakukan sesuatu untuk memperindah, nah itu baru kita kategorikan sebagai estetik, gitu ya. Nah kalau misalnya dental massage atau spa, biasanya jika giginya kita tidak ada masalah, nah itu bisa nanti dikategorikan sebagai estetik, gitu ya. Tapi kalau biasanya karena ada radang gusi atau kemudian ada gigi ngilu terus dilakukan hal seperti itu sebenarnya termasuk pengobatan gitu. Jadi bukan biasanya kalau estetik itu kalau kita pernah dengar kayak veneer ya, veneer gigi, terus kemudian bleaching ya, memutihkan gigi. Nah, itu estetik maksudnya. Kemudian seperti apa ortodonti ya. Ortodonti itu ada beberapa mungkin insurance yang menganggapnya itu sebagai estetik. Ya, padahal ortodonti itu ya bukan estetik ya, karena kita akan memperbaiki susunan gigi supaya normal dan supaya tidak rentan mengalami masalah gitu. Seperti itu. Jadi istilah estetik ini ya terkadang hanya sebuah istilah mungkin ya yang suka dibuat oleh dental klinik ini supaya ya sebenarnya tindakan regulernya kan kita yang penting membersihkan karang gigi ya 6 bulan sekali gitu. Di pembersihan karang gigi ini jika benar dilakukan ya itu biasanya kita harus membersihkan sampai ke dalam karang gigi itu suka ada tuh di dalam gusi gitu, masuk ke dalam gusi. Jadi itu yang kadang-kadang harus justru dilakukan pembersihan oleh dokternya gitu. Jadi harus lebih dalam dilakukan pembersihannya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya di gigi itu ya hampir sebagian besar semua pengobatan ya, kecuali tadi beberapa tindakan yang memang murni estetik. Jadi mesti kembali lagi dilihat seperti apa nih tindakannya gitu sebenarnya yang dilakukan apa gitu. Mungkin itu ya Mbak. Baik, Dokter. Pak Marco, ada yang mau ditambahkan? Cukup? Dari saya udah cukup, Mbak. Terima kasih dokter atas jawabannya. Sama-sama Pak. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Devi Herianto. Siang dok, izin bertanya terkait apakah gigi bungsu dok, banyak ya nih dok ya, harus selalu dicabut atau dioperasi mungkin ya lebih tepat ya, karena susah ya kalau cabut ya. Tapi kalau tidak dicabut dok, apa resikonya hanya rasa tidak nyaman saja saat mengunyah dok? Itu dua. Kemudian, apakah ada risiko terkait kesehatan karena belakangan ini merasa sering pusing, dok?
Seperti itu, Dok, mungkin problemnya dari Pak Devi. Silahkan Pak Devi dan Dokter Riki untuk bisa menjawab pertanyaan Pak Devi tersebut. Ya, baik. Nah, apakah gigi bungsu harus selalu dicabut? Nah, kita mesti lihat dulu nih Pak, gigi bungsunya seperti apa gitu ya. Apakah gigi bungsunya normal, artinya dia keluar ya. Bapak bisa lihat kalau Bapak buka mulut ngaca bisa kelihatan giginya, itu kita kategorikan normal. Atau gigi bungsunya setengah terpendam ya. Jadi setengah terpendam tuh cuma bisa kelihatan setengah nih yang ada di mulut, kita lihat cuma bisa kelihatan setengah. Nah, itu kita sebutnya setengah terpendam atau terpendam penuh, atau biasanya kita sebut dengan nama impaksi ya, gigi bungsu yang mengalami impaksi. Nah, biasanya yang sering mengalami masalah jika dia tadi tidak tumbuh secara normal atau sempurna ya, setengah terpendam atau bahkan terpendam. Nah, ini yang sering menimbulkan masalah. Nah, biasanya kedua jenis ini yang dokter akan rekomendasikan untuk diambil ya, untuk diangkat. Namun terkadang ada juga gigi yang setengah terpendam atau yang terpendam ini tidak menimbulkan keluhan. Nah, jika memang belum menimbulkan keluhan, ya didiamkan saja juga tidak apa-apa gitu ya. Namun jika sudah menimbulkan keluhan, biasanya kita sarankan untuk dicabut. Keluhannya apa? Nah, macam-macam ya Pak. Jadi biasanya yang sering mengganggu sekali itu bengkak. Ya. Jika sudah pernah bengkak, ya, karena jika sudah bengkak akan mengganggu kita ya, akan mengganggu, nanti biasanya sakit, nyeri gitu ya, kemudian buat ngunyah juga sakit, kemudian juga mungkin ngilu ya waktu makan atau minum ya, atau mungkin waktu berkumur ngilu. Nah, jika sudah mulai seperti itu, biasanya kita akan berikan obat dulu ya Pak, karena kalau gigi lagi sakit seperti itu, kita tidak bisa langsung angkat, kita tidak bisa langsung cabut ya. Nah, biasanya kita kasih obat dulu, kita kasih antibiotik segala macam. Nah, nanti setelah dikasih ini biasanya rasanya sudah hilang tuh, sudah reda tuh. Nah, kalau sudah reda, baru biasanya kita sarankan ini sudah pernah ada keluhan, giginya lebih baik diangkat gigi bungsunya. Namun juga banyak pasien yang mungkin takut kali ya, jadi begitu sudah enak ya sudah, apa, nggak usah deh, nggak jadi dok gitu seumpama ya udah nanti ya boleh. Jadi intinya kalau misalnya sudah sering menimbulkan keluhan, memang lebih baik dicabut, diangkat. Nah, terutama keluhan-keluhan yang sudah mengganggu aktivitas kita ya, udah menimbulkan rasa nyeri seperti ini Pak Devi menulis juga suka merasa pusing. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang biasanya kita suka kenal obat dewanya sakit gigi itu antara apa, Ponstan gitu ya, atau Cataflam. Nah, itu kadang-kadang pasien sudah konsumsi itu dulu seperti itu ya, biasanya membeli. Nah, kalau itu dengan menggunakan itu hilang, nah biasanya bisa dipastikan penyebabnya memang dari gigi. Nah, tapi kalau sudah minum obat seperti itu masih ada terasa lagi yang lain, nah itu kita perlu waspada, apakah itu benar pusingnya Bapak dari gigi atau mungkin dari yang lain seperti itu. Jadi ada pengalaman saya di rumah sakit Antam, pasien rumah sakit Antam ya, kebas. Jadi pasien mengeluhkan giginya kebas ya. Nah, dokter sudah berobat ke internis, disarankan dicek gigi ya, karena dibilang nggak, hasil lab segala macam normal. Dicek di gigi juga ternyata gigi bungsunya juga sudah tidak ada gitu ya. Gigi bungsu tidak ada lubang, tidak ada infeksi gigi gitu ya, bersih bagus ya kemana. Tapi ternyata dicek ada penyebab lain berkaitan dengan kasus di THT. Jadi itu. Jadi
seringkali karena gigi lokasinya ada di mulut ya, mulut itu banyak sekali saraf, banyak sekali pembuluh darah dan dekat dengan organ lainnya. Nah, kadang-kadang itu kita mesti cek dulu penyebabnya apakah dari gigi atau dari yang lain. Nah, kalau Bapak Devi ini ngerasa yang lain tidak ada apa-apa, ya berarti pusingnya dari si gigi bungsu itu. Nah, kalau gigi bungsu memang dari gigi bungsu, kita bisa lakukan pencabutan untuk mengatasi si solusinya ini, seperti itu ya. Oke, thank you Dokter. Pak Devi, ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup Pak? Sudah cukup, thank you Bu Rere. Sudah cukup, Ya, thank terima you, Dok. kasih. Sama-sama Pak. Oke, pertanyaan di chat sepertinya mungkin terakhir ya Dok, atau mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan raise hand ya. Dari Mbak Tiara Nur Pratiwi, Dok, izin bertanya Dok, jika ada gigi yang sudah dicabut Dok, namun tidak dipasang gigi baru atau penggantinya, apakah akan ada pengaruh terhadap kesehatan gigi atau gusinya Dok? Mohon dibantu untuk dijawab Dokter, silakan. Nah, baik, terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaannya. Jadi, jika gigi yang ada gigi yang sudah dicabut, ya. Jadi gigi itu normalnya berjumlah 32 ya di dalam mulut kita. Itu lengkap ya dari gigi seri sampai gigi. Nah, jika ada kehilangan gigi karena dicabut, nah itu pasti akan berubah. Pasti akan berubah dari jumlahnya, dari posisinya terutama itu akan berubah. Nah, biasanya yang paling dekat itu tetangganya nih. Nah, biasanya kalau satu gigi dicabut, dia punya tetangga nih di kanan kirinya. Nah, itu yang pertama dia akan bisa miring ya ke arah gigi yang sudah dicabut tersebut. Nah, kedua, yang dekat lagi apa? Atasnya ya. Nah, ini temannya dia, teman untuk kita ngunyah. Teman untuk kita ngunyah itu harus mempertemukan gigi atas dan gigi bawah seperti itu ya. Nah, jika ada salah satu gigi dicabut, dia pasti tidak akan ada temannya lagi nih ya, baik itu gigi atas atau gigi bawah gitu ya, bisa dicabut. Nah, dia tidak ada temannya. Nah, ini dia akan bergerak terus gigi itu ya. Jadi akan bergerak terus mencari teman ya. Jadi dia akan bergerak. Kalau gigi bawah dia bisa keluar ke atas ya, keluar dari si gusi bisa ya. Kemudian kalau gigi bawah dia bisa turun terus ke bawah. Nah, itu jadi ketika gigi sudah dicabut, struktur sama susunan gigi ini akan mempengaruhi dari posisi gigi. Nah, kalau ini sudah berubah, tentu akan menyulitkan kita untuk melakukan pengunyahan dengan baik ya. Nah, pengunyahan ini nanti kaitannya adalah dengan makanan ya. Kemampuan kita untuk mengunyah, untuk menghaluskan makanan itu akan berkurang ya. Jadi nanti makanan yang kita telan itu tidak bisa halus ya, seperti itu. Nah, jadi ini akhirnya apa? Akhirnya pertama dia akan bisa mencederai lambung ya. Biasanya akan mencederai lambung karena kita tidak bisa mengubah si makanan itu dengan yang lebih halus ya. Kedua, seumpama gigi yang dicabut sudah banyak gitu ya, misalnya lebih dari satu gitu ya, nah itu akan menyebabkan biasanya kita kan nggak bisa ngunyah nih ya. Akhirnya apa? Akhirnya pengunyahan kita akan pindah. Kita akan ngunyahnya, kita pindah ke sisi yang masih ada giginya. Nah, ini akan berefek lagi. Jadi ketika kita ngunyah dengan satu sisi, itu akan menimbulkan kekakuan otot ya pada di bawah kuping kita nih. Di bawah kuping itu ada otot yang menggerakkan proses pengunyahan. Jadi kalau kita misalnya sebelah kiri kita ompong ya, jadi akhirnya kita makannya pakai sebelah kanan dan ini terus satu sisi kita ngunyah. Nah, ini
akhirnya apa? Akhirnya otot yang sebelah kanan kan sering dipakai, ya, sering berfungsi terus, sedangkan yang kiri enggak, diam aja. Kita ngunyahnya cuma satu sisi. Nah, dia akan terjadi kram, ya, sering terjadi kaku otot di sisi tempat kita sering mengunyah, dan akhirnya menimbulkan sakit kepala. Ya. Jadi sakit kepala sebagian, ya, setengah, ya, hanya sebelah kanan aja sering sakit kepala gitu ya. Nah, itu bisa juga disebabkan oleh seperti itu. Nah, jadi sebenarnya secara teori ya kalau gigi ada yang dicabut, kita wajib mengganti, ya, kecuali biasanya gigi bungsu, ya. Kalau gigi bungsu atau gigi yang paling belakang itu tidak perlu diganti. Namun jika gigi yang depannya gigi bungsu, gigi lain itu biasanya kita rekomendasikan untuk diganti, ya. Sekarang zaman semakin maju, ya, teknologi maju, jadi kita bisa buat gigi palsu, ya, yang dilepas-lepas, atau juga kita bisa lakukan pemasangan implan gigi atau ditanam. Jadi kita melakukan pemasangan implan untuk mengganti gigi yang hilang. Nah, ini lebih nyaman karena dia tidak dilepas-lepas, ya, sudah cekat berada di dalam mulut, ya. Nah, seperti itu. Jadi, dan dia efektif, hanya efisien jika untuk satu gigi yang hilang gitu, ya, daripada pakai gigi palsu. Nah, biasanya sekarang orang pengen dipasangkan implan. Jadi sudah banyak cara sekarang, ya, dan untuk mengganti gigi ini, dan lebih nyaman tentunya, seperti itu, ya. Mungkin itu ya, Mbak. Baik, terima kasih dokter. Mbak Tiara, sudah cukup? Sudah cukup, Bu Rere. Terima kasih dokter untuk Baik. jawabannya. Terima kasih Mbak Tiara juga. Rekan-rekan, rasanya sudah tidak ada lagi pertanyaan dokter, ya. Nah, mungkin ada kita bisa pilih dulu, Dok, ada 3 gimmick menarik dari Rumah Sakit Antam, mungkin bisa dipilih 3 pemenang dari dokter. Tadi yang bertanya langsung Bapak Akromi, ya, Dok, ya, selain dari yang ada di chat, ya, Dok. Silakan. Baik, saya pilih 3 ya. 3, Dok, diberinya, Dok, dari Rumah Sakit Antam. Saya catat sih. Ya, yang pertama Pak Akronim, ya. Akronim. Baik, Pak Akromi. Akroni, ya. Akromi. Romi. Dan Ibu Laurin, ya. Pak Deden dan Bu Laurin, ya, 3 ya. Jadi Pak Akromi, Pak Deden, dan Bu Laurin, ya, nanti akan kami kirimkan gimmicknya dari Rumah Sakit Antam Medika. Baik dokter, apakah ada take home message sebelum kita close sesi kali ini? Silahkan dokter untuk Soho People. Silahkan jika ada take home message dari dokter. Ya, baik. Ya, jadi sekecil apapun, ya, jika gusi mengalami berdarah, itu harus kita waspadai, ya. Karena kita tidak tahu apakah itu penyebabnya memang hanya di gigi atau penyebabnya bisa dari penyakit yang lain, sehingga kita bisa segera menangani, ya, dan penata laksananya akan lebih tepat. Mungkin itu. Terima kasih. Masih di mute, Mbak. Mbak Rere masih di mute, Mbak. Oke, Dokter Riki, terima kasih untuk take home message-nya untuk Soho People dan juga atas ilmu dan pencerahan seputar kesehatan gusi, ya, Dok, ya, hari ini. Antam Medika atas kolaborasi yang luar biasa hari ini. Nah, akhir kata kita akan close sesi kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir hari ini dan juga support yang luar biasa. Nah, saya dari tim SGH Webinar Series, izin undur diri, tetap jaga kesehatan gigi dan mulut, jaga senyum terbaik kita, dan sampai jumpa kembali di SGH Webinar Series berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dokter dan rekan-rekan Soho People. Terima kasih. Terima kasih dokter dan Bu Rere.